Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Perdana Risa Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hutang jangka panjang. Pengertian hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman tertentu dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Jangka waktu 1 tahun ini merupakan satu periode akuntansi yang terhitung dari tanggal pembuatan neraca hutang. Pembayaran jenis hutang ini dapat dilakukan dengan kas ataupun diganti dengan aset tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis hutang jangka panjang. 1. Hutang obligasi. Hutang ini muncul dari dikeluarkannya surat-surat obligasi tertentu oleh sebuah perusahaan. 2. Hutang hipotek. Hutang ini terjadi dengan adanya perolehan dana tertentu dari hutang yang dijaminkan dengan harta tetap. 3. Hutang wesel. Hutang ini berupa sebuah surat perjanjian mengenai pembayaran dari hutang jangka pendek. 4. Hutang dagang. Hutang dagang merupakan hutang yang muncul akibat sebuah transaksi perdagangan. 5. Dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham di sebuah perusahaan. Yang terakhir, hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Pinjaman jangka panjang dengan periode pelunasan lebih dari 1 tahun, apabila tidak mampu dibayarkan oleh peminjam setelah jatuh tempo, maka akan berubah statusnya menjadi pinjaman jangka pendek. Berikut merupakan contoh soal hutang jangka panjang. Pada tanggal 1 April 2018 dikeluarkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah berbunga 12%. Obligasi tersebut terjual dengan kurs 105 pada tanggal 1 Juni 2018 dengan biaya penjualan Rp150.000. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2023. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Diminta 1. Buatlah jurnal penjualan obligasi 1 April 2018. 2. Buatlah jurnal pembayaran bunga 1 Oktober 2018. 3. Buatlah jurnal amortisasi agio obligasi dan penyesuaian bunga 31 Desember 2018. 4. Jurnal pembayaran bunga obligasi 1 April dan 1 Oktober 2019. 5. Amortisasi agio dan penyesuaian 31 Desember 2019. 6. Jika obligasi dilunasi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan kurs 102, buatlah jurnalnya. Berikut merupakan jawaban. Nomor 1. Buatlah jurnal penjualan obligasi 1 April 2018. Kas pada debit 105 juta rupiah. Hutang obligasi pada kredit 105 juta rupiah. Didapatkan dari 105 kurs per 100 kali 100 juta rupiah. 2. Buatlah jurnal pembayaran bunga 1 Oktober 2018. Biaya bunga pada debit 6 juta rupiah. Kas pada kredit 6 juta rupiah. Didapatkan dari perhitungan 6, yaitu didapatkan dari 1 April sampai 1 Oktober, yaitu 6 bulan per 12, yaitu jumlah bulan dalam 1 tahun per 12%, yaitu bunga kali 100 juta rupiah. Nomor 3. Buatlah jurnal amortisasi agio obligasi dan penyesuaian bunga. Sebelumnya, kita perlu melakukan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut. Penjualan obligasi 105 juta rupiah dikurangi biaya penjualan sebesar Rp150.000, didapatkan hasil Rp104.850.000, ditambah bunga berjalan sebesar Rp2 juta dari perhitungan 2 per 12 kali 12% kali 100 juta, didapatkan hasil kas yang diterima sebesar Rp106.850.000. Selanjutnya kita membuat jurnal 1 Juni 2018. Kas pada debit Rp106.850.000. Hutang obligasi pada kredit Rp100 juta, agio obligasi kredit Rp4.850.000, biaya bunga pada kredit Rp2 juta.
31 Desember 2018. Sebelumnya kita perlu melakukan perhitungan untuk mendapatkan amortisasi agio obligasi. Amortisasi agio sama dengan amortisasi agio atau disagio sama dengan agio atau disagio obligasi dibagi umur obligasi. Umur obligasi 1 Juni 2018 sampai 1 Maret 2023 didapat dari soal sama dengan 4 tahun 10 bulan atau 58 bulan. Amortisasi agio obligasi sama dengan 4.850.000 dibagi 58 bulan, yaitu Rp83.621. Selanjutnya kita membuat jurnal 31 Desember 2018. Agio obligasi pada debit sebesar Rp585.347. Biaya bunga obligasi pada kredit Rp585.347. 7 bulan kali 83.621, yaitu Rp585.347. 7 bulan didapatkan dari mulai bulan Juni sampai Desember 2018. Selanjutnya hutang bunga pada debit Rp3 juta dari 3/12 kali 12% kali 100 juta. Kas pada kredit Rp3 juta. Didapatkan nilai 3 dari bulan Oktober sampai Desember 2018. Nomor 4. Jurnal pembayaran bunga obligasi 1 April dan 1 Oktober 2019. 1 April 2019. Biaya bunga obligasi debit Rp6 juta, kas kredit Rp6 juta. 1 Oktober, biaya bunga obligasi debit Rp6 juta dan kas Rp6 juta. Rp6 juta didapatkan dari perhitungan 6/12% kali 100 juta rupiah. 6 didapatkan dari bulan 1 April sampai 1 Oktober per 12, yaitu bulan per tahun per 12%, yaitu bunga kali 100 juta. Selanjutnya nomor 5, amortisasi agio dan penyesuaian 31 Desember 2019. Biaya bunga obligasi pada debit Rp3 juta, hutang bunga pada kredit Rp3 juta dari 3/12 kali 12% kali 100 juta rupiah. Agio obligasi pada debit Rp1.003.452. Biaya bunga obligasi pada kredit Rp1.003.452 didapatkan dari amortisasi agio Rp83.621 kali 12 bulan, yaitu Rp1.003.452. Jika obligasi dilunasi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan kurs 102, buatlah jurnalnya. Nominal obligasi sebesar Rp100 juta, agio Rp4.850.000 didapatkan dari perhitungan tadi. Amortisasi agio tahun 2018 Rp585.347, tahun 2019 Rp1.3.452 didapatkan dari perhitungan tadi. Seterusnya sampai 2021, maka didapatkan hasil sebesar Rp3.595.703. Saldo agio obligasi Rp1.254.297 dari agio obligasi dikurangi total amortisasi agio. Lalu nilai buku obligasi Rp101.254.297 didapatkan dari nominal obligasi ditambah saldo agio obligasi. Selanjutnya jumlah pelunasan kurs 102 dari soal tersebut didapatkan
102 juta rupiah. Selanjutnya, rugi pelunasan obligasi sebesar 745.703 rupiah didapatkan dari jumlah pelunasan dikurangi nilai buku obligasi. Maka dapat dibuat jurnal sebagai berikut. 31 Desember 2021, hutang obligasi pada debit 100 juta rupiah. Rugi penarikan obligasi dari perhitungan tadi sebesar 745.703 rupiah. Agio obligasi 1.254.297 rupiah dan kas pada kredit sebesar 102 juta rupiah.